ibuku, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada saat ini. Saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersyukur, untuk datang memuji, menyembah Tuhan. Bahkan untuk waktu yang Tuhan berikan ini, untuk saya bisa dapat bersaksi kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan pada saat ini dalam kitab suci yang terambil dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa." Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan ini berkata bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, atau sebelum Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini, yaitu akan datang suatu angkatan yang orang-orang yang akan murtad, yaitu menyangkal nama Tuhan Yesus dan berpaling kepada yang lain. Dan itu memang harus dinyatakan, itulah tanda-tanda sebelum Tuhan Yesus datang ya. Akan banyak orang yang akan murtad dan menyangkal nama Tuhan Yesus. Untuk itu, sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, saya berkata bahwa janganlah kita menyangkal akan nama Tuhan Yesus di hari-hari akhir ini. Kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita harus melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus memberikan diri kita kepada Tuhan supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran itu di dalam hidup kita. Nah, jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu harus ada dulu dinyatakan orang-orang yang murtad, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang pembuat kejahatan yang harus binasa, itu akan dinyatakan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibuku Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan ayat firman Tuhan ini ya, sebelum ada tanda-tanda yang lain juga ya, seperti gempa bumi ya, anak-anak akan melawan orang tua, gempa bumi yang dahsyat, itu tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan gunung-gunung meletus, akan terjadi perang ya, deru-deru perang kita akan mendengar di sana sini. Dan banyak orang yang akan menjadi jahat ya, karakter manusia itu akan berubah menjadi jahat, menjadi egois ya, mementingkan diri sendiri ya, tidak melihat sesamanya manusia. Hilang belas kasih itu akan hilang ya di tengah-tengah dunia ini. Kita akan melihat tanda-tanda itu sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kedurhakaan itu akan mendahului segala sesuatu. Itu merupakan tanda yang Tuhan berikan kepada kita ya, sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita harus melihat semuanya itu. Kita harus melihat dan kita harus peka melihat tanda-tanda alam ini ya. Alam ini berbicara ke arah mana. Kita sebagai anak Tuhan itu harus pintar menilai zaman ini. Kita jangan tertipu atau kita jangan terlena akan keindahan atau kenikmatan daripada dunia ini, zaman ini. Kita jangan terlena akan hal-hal itu ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar jeli ya, pintar di dalam menilai zaman ini. Zaman ini sudah berada di mana? Zaman ini sudah berada di penghujung akhir. Kedatangan Tuhan Yesus ini tidak akan lama lagi di depan mata kita. Zaman ini kita sudah hidup di penghujung akhir. Kita harus benar-benar melihat, pekalah terhadap menilai zaman ini ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, fokus kita itu jangan hanya mencari uang, mencari mamon ya. Pikiran kita dipenuhi dengan uang, hati kita dipenuhi uang, jangan. Kita akan menyesali, kita akan menyesali semua itu. Karena apa? Karena jikalau pengangkatan itu datang,
Orang yang dipenuhi dengan mamon, pikirannya itu ya, hatinya itu tidak mendekatkan diri kepada Tuhan Allah, ya dia akan tertinggal. Bapak ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bijaksana di dalam menggunakan uang. Ya, kita harus bijaksana. Kita jangan energi kita semuanya kita terkuras untuk mamon, kita mencari mamon dan kita mengumpulkan uang itu ya di perbendaharaan kita, di bank, di mana kita eh, gunakan itu ya, kita menyimpan properti apa semua itu hanya untuk berguna untuk masa di dunia ini, tetapi itu tidak akan berguna di alam kekekalan nanti, tidak akan berguna. Ya, kalau kita sudah banyak properti, mobil apa, jual itu di waktu-waktu detik terakhir ini ya. Tidak ada gunanya itu semuanya. Kita jual itu dan kita bagi-bagikan itu kepada orang susah, orang miskin ya. Disitulah Tuhan akan melihat hati kita. Ada kasih kah di sana, ada belas kasih kita itu terlihat ya di hari-hari akhir ini. Kita masih tidak mengasihi sesama kita ya yang ada di depan mata ini. Ya, sementara mulut bibir kita itu berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi sesama kita yang di depan mata ini kita tidak melihat mereka ya, atau kita pura-pura menutup mata kita, menutup mata hati kita ya. Jangan Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita menumpuk harta kita di dunia ini hanya untuk kesenangan kita pribadi ya. Dan kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kita melakukan pemberontakan ya melalui perbuatan kita ini. Jangan Bapak Ibu, kita akan menyesali jikalau kita itu sudah berpindah alam ya. Jikalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, ya kita sudah berada di alam kekekalan itu, kita akan menyesali segala sesuatu dengan apa yang kita lakukan di dunia ini ya. Kita melakukan bukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Itu akan berdampak di kekekalan ya. Apa yang kita tabur di dunia ini itu akan terlihat nantinya di kekekalan sana ya, di dunia supranatural spiritual itu. Kita akan melihat segala sesuatu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama kita di dunia ini. Itu akan berdampak dan berefek di kekekalan nanti. Jadi Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini yaitu kita harus menunjukkan kasih kita yang murni ya. Kasih itu yang timbul dari hati yang murni, yang suci ya, dan dari hati nurani yang tulus ya. Dari hati nurani yang tulus, yang murni itu kita akan mengerjakan hal-hal yang spiritual, hal-hal yang supranatural yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Tidak akan mungkin orang mengerjakan hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Itu semuanya itu bersumber dari hati kita Bapak Ibu. Jadi kalau hati kita ini kita telah melakukan pemberesan dengan Tuhan, maka hati kita itu akan suci ya, akan tulus murni, dan kita akan melakukan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural ya, hal-hal yang bukan berasal dari pikiran kita, tetapi hal-hal itu yang Tuhan tanamkan di hati kita, sehingga ada semangat baru, ada roh yang bersukacita, yang berbahagia. Kita melakukan hal-hal yang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang paling utama itu adalah hati. Hati kita ini yang paling utama. Jadi pada saat hati kita itu telah dibereskan di hadapan Tuhan, ya, hati kita itu telah memiliki kasih yang tulus, kasih yang murni dan tulus ya, tulus. Jadi tidak ada udang di balik batu. Jadi kalau orang telah memiliki hati yang tulus, yang murni ya di hadapan Tuhan, itu Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang berbahagia, hati yang bersukacita, dan hati yang tulus, yang murni. Dan dari hati itulah Tuhan mengerjakan sesuatu hal-hal yang luar biasa untuk kita anak-anaknya. Hal-hal yang di luar logika kita, hal-hal yang tidak dipikirkan oleh logika kita, pikiran kita, itulah yang
Tuhan kerjakan untuk kita, ya. Supaya apa gunanya? Untuk memberkati sesama kita, ya. Memberkati semangat, memberikan semangat yang baru kepada orang lain, memberikan spirit yang baru, pandangan yang baru kepada sesama kita, kepada orang lain yang sedang berputus asa, yang sedang lemah, yang sedang galau, yang sedang hatinya berduka, yang sedang ditimpa sakit penyakit, musibah apapun itu juga kita memberikan penghiburan yang baru, pertolongan dan semangat yang baru di dalam firman Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari akhir ini mari kita bersukacita di dalam Tuhan dan kita senantiasa membaca firman Tuhan itu dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita jangan melalaikan firman Tuhan itu, ya. Kita jangan menyimpan firman Tuhan, tetapi mari kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, ya, yang pintar di dalam menilai zaman ini, dan yang pintar, ya, melihat, membaca segala sesuatu itu dari kacamata kita pribadi, dan kita melihat bahwa zaman ini sudah berada di penghujung akhir, ya. Kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan Yesus Kristus itu sudah di detik-detik terakhir, Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan kita terlena, jangan kita duduk santai. Kita duduk santai di rumah, jangan, ya. Kita buka firman Tuhan itu, kita baca, ya, di perjanjian baru, ya, khususnya di kitab Wahyu, ya, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai di kitab Wahyu itu kita ulang-ulang meminta hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya hikmat Tuhan itu dapat membimbing kita, Bapak Ibu. Hikmat Tuhan itu yang membawa kita, membimbing kita. Supaya apa? Supaya kita tahu, ya. Supaya kita tahu jalan Tuhan itu seperti bagaimana. Jalan yang terang itu, jalan ilahi itu seperti yang bagaimana yang harus Tuhan kehendaki itu di setiap pribadi kita masing-masing, ya. Tuhan minta itu ada ketaatan dan kesetiaan, dan ada kedisiplinan, ya, di dalam diri kita itu, supaya kita senantiasa membaca firman Tuhan itu berulang kali sampai kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita masing-masing. Karena apa? Karena setiap pribadi itu ada visi, ada karunia yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi masing-masing kita, berbeda-beda, ya, tidak sama. Seperti saya akan berbeda, ya. Tuhan akan taruh di hati saya itu berbeda dengan orang lain, dengan sesama kita, dengan anak-anak Tuhan yang lain itu semuanya berbeda, ya. Dengan karunia yang kita miliki juga itu berbeda. Tuhan akan berikan setiap kita kepada anak-anak Tuhan itu berbeda. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang mampu kita lakukan, ya, yang kita berikan kepada sesama kita ini, kepada dunia ini. Jadi Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan, di waktu-waktu detik ini banyak sekali penglihatan yang Tuhan taruh di mata saya, yang Tuhan perlihatkan kepada saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan mau saya berbicara setiap hari, dan Tuhan inginkan bahwa kesaksian ini agar supaya cepat di share kepada orang lain, supaya anak-anak Tuhan itu senantiasa berjaga-jaga, ya, mempersiapkan diri, ya, terutama itu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena apa? Karena mempelai Kristus, ya, mempelai agung, mempelai laki-laki itu, Tuhan Yesus Kristus itu akan datang segera menjemput mempelai wanitanya yang ada di muka bumi ini, yaitu gereja Tuhan, ya. Bagi siapa anak-anak Tuhan yang tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya, jangan Anda menyesal ketika hari itu akan tiba, saat itu akan tiba. Karena hitungan menit, Bapak Ibu, peristiwa itu akan terjadi hitungan menit, ya. Ketika sangkakala trompet itu akan berbunyi, ya, di situ akan terjadi penyesalan dan ratap tangis yang luar biasa, ya, ketika kita mendapati bahwa diri kita itu berada di dunia ini, masih tertinggal di dunia ini, sementara yang lain itu sudah terangkat, ya, secara tiba-tiba, lenyap dari pandangan mata kita.
itu akan terjadi teriakan histeris yang akan sangat luar biasa. Dan televisi itu Bapak Ibu akan meliput ya, peristiwa itu akan diliput oleh berbagai stasiun televisi ini yang ada di dunia ini ya. Dia akan meliput dan terjadilah kekacauan yang sangat besar, dan terjadilah siaran di dunia ini. Dia akan meliput bahwa orang-orang yang telah hilang itu telah berpindah dunia ya. Mereka telah bosan hidup di tengah-tengah dunia ini, sehingga mereka telah berpindah alam, berpindah dunia. Mereka ada di suatu planet yang telah dibuat pada saat itu ya. Itu rencana 66 ini ya, dunia baru ini ya. Rencana mereka itu, tatanan dunia baru itu sudah menyusun strategi seperti itu ya. Mereka sudah menyusun berita seperti itu, dan itu ya sudah direkam ya. Berita itu akan diliput pada saat seketika itu juga, ketika pengangkatan anak-anak Tuhan terjadi, agar supaya apa, dunia itu tidak terjadi kepanikan yang luar biasa. Tetapi anak-anak Tuhan yang berpegang kepada firman Tuhan, mereka telah mengetahui bahwa pengangkatan Tuhan itu rapture ya, itu sudah terjadi. Tetapi bagi sebagian anak-anak Tuhan yang tidak memahami akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri, mereka akan mempercayai berita yang akan disiarkan oleh televisi dunia ini ya pada saat itu, bahwa berjuta-juta orang itu telah diangkat ya, telah berpindah alam ya. Mereka telah bosan hidup di dalam dunia ini. Mereka telah berpindah ke planet yang lain, planet yang baru yang telah mereka siapkan ya. Jadi Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah rencana daripada setan ini, Lucifer ini. Mereka telah mempersiapkan segala sesuatu ya, segala sesuatunya agar supaya apa, dunia ini tetap dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, manusia itu tidak panik, dan semuanya seperti berjalan seperti normal, seperti biasa saja. Tetapi pada waktu itu, detik dan menit itu telah terjadi pengangkatan ya, dengan trompet yang berbunyi. Tidakkah Anda melihat ya, mendengar suara-suara trompet ya? Itu bukan trompet, suara trompet asli daripada sang ilahi itu, Allah itu, bukan. Itu trompet palsu ya, yang berbunyi, yang telah digempar-gemporkan dari beberapa tahun lalu ya, suara trompet itu. Tetapi bagi kita anak Tuhan itu, kita ambil itu sebagai penjagaan ya, untuk kita, untuk mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin untuk menyambut mempelai itu, mempelai surgawi itu ya, yaitu Yesus Kristus ya. Itu tiruan ya, suara trompet itu bukan seperti begitu ya. Suara trompet kalau dari Allah langsung itu ya berbunyi, itu bergetar dan akan terjadi gempa ya. Gempa ya yang akan terjadi ya, gempa dahsyat. Dan suara trompet itu ketika berbunyi, itu bukan seperti yang kita dengar itu ya, yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, bahkan ada juga yang berbunyi itu suara yang sinyal itu diberikan oleh Lucifer, karena dia mempunyai kuasa ya di dunia ini. Jadi dia meniru, sebelumnya itu dia meniru. Jadi pada saat trompet itu berulang-ulang kali dia bunyikan, Lucifer ini ya, kuasa kegelapan ini, maka umat Tuhan itu tidak akan berjaga-jaga lagi. Dia bilang, wah, suara trompet itu sudah berapa kali berbunyi, dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu itu sudah ada. Padahal itu tiruan ya Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita ambil positifnya dari suara trompet tiruan itu. Kita ambil supaya kita berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga seperti mempelai, 5 mempelai yang bijaksana itu, yang pintar dan bijaksana ya. Bukan 5 mempelai yang bodoh, yang tidak bijaksana. Kita anak-anak Tuhan itu harus menjadi seperti 5 mempelai yang pintar, yang bijaksana di dalam mengikuti Tuhan. Ya, setiap hari, setiap menit, setiap jam itu, pikiran kita, hati kita itu harus diisi dengan firman Tuhan. Ya, dengan cara apa? Kita membaca firman Tuhan, ya, membaca firman Tuhan, mendengar khotbah-khotbah firman Tuhan, ya, mendengar lagu-lagu rohani, ya, supaya apa? Pikiran kita ini tidak diisi dengan hal-hal duniawi, ya, dengan hal-hal kekhawatiran, ketakutan, ya, itu yang disuntik oleh, diintimidasi oleh Lucifer ini ya di hari-hari akhir ini. Dia akan membuat anak Tuhan itu takut, khawatir, cemas,
dan pikiran kita itu dibawa untuk melakukan pemberontakan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi 5 mempelai yang bijaksana dan pintar ini. Ya, kelima mempelai itu Bapak Ibu kerjanya itu yaitu mendengar firman Tuhan, mengisi buli-bulinya itu dengan minyak. Minyak itu artinya minyak Roh Kudus ya, api Roh Kudus itu jangan padam di dalam hati kita ini, dia isi terus. Setiap saat diisi terus minyak itu ya, sehingga pada hari hanya ya, kelima gadis ini ya, yang pintar yang bijaksana ini ya, akan masuk di pintu kerajaan surganya yang kudus. Dia tidak akan tertinggal walaupun itu pada waktu gelap, pada waktu tidur, pada waktu subuh, malam, tengah malam. Ya, dia akan terbangun ya, dia akan kaget karena apa? Minyaknya itu terang, jalannya itu terang. Dia selalu mengisi minyaknya itu, buli-bulinya itu dengan minyak ya, dengan firman Tuhan. Itu maksudnya anak-anak Tuhan, jangan kita lemah ya dan lengah ya. Di hari-hari akhir ini kita isi dengan pikiran kita, hati kita dengan uang, mamon. Uang itu perlu ya Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan, uang itu perlu. Saya tidak munafik, saya perlu uang ya. Saya berkata kepada kita, saya perlu uang untuk makan minum ya. Bersyukur untuk hari ini kita masih bisa makan minum, untuk kebutuhan yang sangat penting ya, yang sangat mendesak ya. Jangan kita cari uang itu di hari-hari akhir ini ya. Saya berpesan kepada kita menyimpan uang itu, mengejar uang itu ya mati-matian ya. Tidak ada gunanya kita untuk membeli rumah, membeli apa, tidak ada gunanya, karena waktu ini sudah di detik-detik terakhir Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu tidak akan berguna lagi ya. Kita persiapkan iman kita persiapkan minyak rohani kita ini, diisi terus dengan firman Tuhan, firman Allah yang hidup. Supaya apa? Ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang ya, Nabi Isa anak Maryam itu datang ke tengah-tengah dunia ini, jalan kita itu terang, kita tidak akan kehabisan minyak ya. Kita senantiasa bersyukur, bersukacita ya, walaupun di saat masalah pandemi corona ini ya, 19 ini melanda kita tetap bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita masih bisa bernafas Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu merupakan ucapan syukur kita yang paling tertinggi di hadapan Tuhan ya. Kita masih bisa bernafas ya, kita masih bisa makan minum ya. Kita bernafas tidak pakai oksigen, kita makan minum tidak pakai alat bantu ya, seperti teman-teman kita sesama kita di rumah sakit itu ya. Kita bisa membayangkan bahwa penderitaan yang mereka alami itu. Kita bersyukur untuk satu tarikan nafas kita, untuk makan minum kita. Jadi uang itu penting untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan untuk menyimpan harta kita di dunia ini, karena kita akan tinggalkan semuanya pada saat trompet itu berbunyi. Dan jikalau kita tertinggal anak-anak Tuhan di muka bumi ini, ya kita siap ya. Apalagi di waktu ya, di detik pada saat 3 tahun masa 3 tahun setengah ya, di akhir itu penderitaan yang luar biasa ya. Kita di masa 3 tahun awal setengah penderitaan itu, tribulasi itu mungkin gempa, penyiksaan itu belum kelihatan, tetapi pada saat waktu itu akan ditutup ya, Lucifer ini mengejar jiwa-jiwa, roh-roh manusia itu ya. Itulah baru akan kelihatan nyata ya anak-anak Tuhan yang akan tertinggal di dunia ini ya. Penyiksaan itu sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Roh Tuhan itu berbicara kepada saya ya. Itu sungguh luar biasa, sungguh nyata ya. Pokoknya air keras itu sekarang ini kan masih dijual pakai hukum ya. Tidak bisa sembarang orang itu membeli air keras. Tetapi pada saat Lucifer itu dia berkuasa di masa 3 tahun setengah itu yang terakhir ya, masa tribulasi yang terakhir, karena 2 gelombang ini masa Lucifer ini berkuasa, dia memakai 2 gelombang. 2 gelombang itu 3 tahun setengah awal ya, dan 3 tahun setengah akhir. Nah, di 3 tahun setengah akhir ini maka penyiksaan akan diburu mati-matian ini anak-anak Tuhan ya. Bagi siapa yang tidak percaya, dia yang tidak menyembah patung itu pada saat itu berbicara, dan patung itu akan mengeluarkan api dan semburan api, dan api bisa turun dari langit pada waktu itu, karena Lucifer itu kuasanya itu full, akan berkuasa di hari akhir itu, masa tribulasi itu. Siapa manusia yang tidak takut ya?
Jadi anak-anak Tuhan itu akan bersembunyi ya, lari ke gunung, lari ke gua-gua. Tetapi jikalau mereka tidak lari ke tempat itu, bayarlah harga mati kalian ya pada saat itu, dengan penderitaan dan penganiayaan ya. Semua air keras itu masuk di mata, hidung, mulut ya, ini bibir ini tidak ada kabur bentuk ya, dijepit dengan besi panas itu, semuanya akan dijepit ya, serba di ini seperti tangan ini, saya dulu pensil yang masuk di tangan ini digosok gosok 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 sehingga melepuh semua ini jari-jari tangan ini. Dan dengan dua pertanyaan, apakah kamu masih percaya Tuhanmu atau percaya kami? Digosok gosok gosok sampai melepuh, ini ada bekas-bekas hitam semua ini. Nih ya, ada bekas-bekas hitam di sela-sela jari ini melepuh sampai jari kaki. Nah, pada saat zaman akhir itu, di masa tribulasi 3,5 tahun itu, yang terakhir ya, 2 gelombang ya, penyiksaan ini. Jadi awal-awalnya itu, Lucifer ini memberikan kesenangan ya, kenajisan apa semua ya, kesenangan kedagingan khususnya ya, dengan kekayaan apa semua. Orang yang pada masa itu ya, mulai masa tribulasi itu, dia akan memberikan kesenangan secara duniawi ya, kesenangan kedagingan. Dan di situ belum agak terasa ya, penyiksaan awal itu belum agak terasa. Karena apa? Karena Lucifer ini mengambil hati ya, simpati manusia ini untuk datang kepada dia, menyembah dia ya, dengan cara dia menawarkan kekayaan seluruhnya apa semua ya, sehingga pada saat itu internet akan gratis ya, wifi apa semua gratis ya, nggak ada pakai bayaran ya, seperti ini, listrik semua gratis semuanya. Dan orang itu akan makan, minum, bersenang-senang, berpesta pora ya pada saat itu. Saya mendapat penglihatan seperti begitu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pokoknya orang-orang pada saat itu main seks ya, orang pindah satu, pindah sana, siang malam, pokoknya itu berganti-gantian. Siapa yang dia suka, dia langsung tiduri di depan mata itu. Dan permainan seks itu akan dilakukan secara umum, tidak tersembunyi ya. Permainan seks itu akan dilakukan secara umum ya. Jadi semuanya itu akan terpuaskan. Jadi dia memilih siapa yang dia suka, siapa yang dia main ganti-ganti ya. Setiap jam, setiap menit itu main, pokoknya main hantam orang bilang. Jadi ya itu Lucifer ya, pemerintahan, bentuk pemerintahnya seperti itu. Makanya dikatakan bahwa pemerintahannya itu adalah tatanan dunia baru ya, dengan satu tujuan dunia baru itu ya, dengan satu mata uang, satu pemerintahan ya, dan pemerintahnya itu kenikmatan ya, kenikmatan hawa nafsu dan kenikmatan kedagingan itu yang dia tawarkan kepada manusia. Karena itu manusia suka ya, karena itu pemberontakan asli ya di hadapan Tuhan itu ya. Allah yang Maha Kudus itu menghendaki supaya manusia itu memelihara kekudusan, memelihara anggota tubuhnya, karena anggota tubuh kita ini adalah bait Allah. Nah, sementara pihak Lucifer ini arah berlawanan ya, dia mengajak manusia itu menajiskan diri dengan anggur hawa nafsu ya, tidak memelihara kekudusan hidup, dan menghambur-hamburkan diri kita ini, kita hamburkan kepada hawa nafsu, segala keinginan duniawi itu kita hamburkan diri kita ini, kita cemarkan diri ini dengan berbagai macam percabulan, penyembahan berhala. Dan dia akan paksa orang-orang itu untuk menyembah patung yang berbicara itu ya. Itu patung itu berada di Italia ya, Roma ya, patung itu. Dan patung itu akan berbicara. Patung itu berkisar sekitar 3 meter ya, dan akan dibuat lagi ya patung itu, patung-patung yang sangat besar ya, sangat besar. Dan dari mulut patung itu akan keluar api, dan patung itu akan berbicara. Patung itu akan berbicara, dan segala macam bahasa, dia akan berbicara kepada segala macam bahasa, sehingga manusia itu akan mengikuti dia. Karena apa? Takjub. Manusia ini akan terheran-heran karena kebodohan mereka ya, kebodohan mereka memakai hikmat dunia ini, sehingga mereka itu akan takjub. Aduh, oke, patung, bayangkan patung akan berbicara dan mengeluarkan api ya. Dan paranormal itu, dukun-dukun itu ya, nah itu dipakai semua, itu akan mereka seperti akan berbicara ini itu ya. Jadi manusia pada saat itu akan pergi ke dukun apa semua ya, paranormal itu laku pada saat masa tribulasi itu ya, 7 tahun itu ya. Jadi Bapak Ibuku Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
itulah bentuk sekilas bentuk pemerintahan tatanan dunia baru ini ya, dan akan keluar ya di dahi itu, yaitu lambang binatang itu yang pengikutnya tidak sedikit ya, banyak manusia akan terkecoh, banyak manusia akan mengikuti dia dan terkecoh. Karena apa? Manusia ini sayang kepada nyawanya, mereka ini terlalu sayang kepada nyawanya, dan mereka tidak betul-betul memahami firman Tuhan itu, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, sehingga apa mereka yaitu seperti begitu. Tetapi kalau mereka mau melihat dan menuruti kehendak Tuhan itu ya, mereka akan sadar walaupun mereka disiksa dengan air keras, dengan air rica, dengan besi panas, mereka akan tetap mengikuti Tuhan, dan mereka itu tidak akan menyangkal nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun mati, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya alami dan telah saksikan bahwa di tengah kita menanggung penderitaan itu, Tuhan akan menggendong kita. Percayalah, Tuhan akan menggendong kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri ya. Kita akan bayar mati kita itu dengan iman kita. Kita jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus Kristus itu ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bayar, kalau mau dipenggal itu kepala, penggal. Yang penting kita jangan menyangkal Tuhan. Mereka hanya bisa membunuh tubuh kita ini yang fana ini akan kembali ke tanah ya, tetapi mereka tidak bisa membunuh roh dan jiwa kita. Roh kita ini sangat bernilai di hadapan Tuhan Allah ya. Kita akan hidup 1000 tahun lagi, masuk ke dalam Yerusalem baru, masuk ke dalam kekekalan surga itu beribu-ribu tahun dan kekal ya. Tubuh kita ini hanya 70 tahun paling lama, itu pun bonus ya, 70 tahun ke atas itu anugerah Tuhan. Kalau mereka akan membunuh tubuh kita ini ya, tubuh kita ini yang akan kembali ke tanah ya, dan roh kita ini akan hidup selama-lamanya ya. Berapa jam saja, berapa menit saja, atau berapa minggu saja mereka siksa tubuh kita ini, membusuk-busuk saja kan akan kembali ke tanah ya. Tuhan akan menggendong kita Bapak Ibu. Jangan kita pernah menyangkal nama Tuhan itu, jangan. Sekali-sekali kita akan rugi Bapak Ibu. Seandainya Anda tidak terangkat, seandainya Anda terangkat dan saya terangkat, itu puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, karena Anda telah memiliki standar khusus yang Tuhan taruh di dalam pengangkatan itu, sehingga tidak semua anak Tuhan akan terangkat pada saat itu, pada saat terompet itu berbunyi. Tidak semua Bapak Ibuku Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi berjaga-jagalah kita, bertobatlah sungguh-sungguh ya, sebab Tuhan Yesus Kristus itu akan datang tidak lama lagi ya Bapak Ibu. Dia akan mengangkat ya, raptur itu ya, pengangkatan Tuhan Yesus itu kepada anak Tuhan itu tidak lama lagi. Dia akan mengusirkan anak-anak Tuhan ini di sebuah gunung ya. Dia akan, dan setan itu tidak bisa mengejar kita. Itu rahasia Allah, dan kita itu akan dilindungi dengan kuasa Allah yang maha tinggi ya pada saat itu. Dan di dunia ini terjadilah kekacauan yang besar dan penyiksaan bagi anak-anak Tuhan, dan penderitaan bagi anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang akan tertinggal, dan banyak juga hamba Tuhan yang akan tertinggal pada saat itu. Mereka akan terus melayani, tetapi mereka akan melayani dalam ketakutan pada saat itu ya, karena dikejar-kejar juga ya. Mereka akan tetap melayani karena mereka tahu firman Tuhan itu ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan oleh Yesus Kristus ya, hamba Tuhan yang akan tertinggal itu ya hamba Tuhan yang mamon ya, pikirannya itu duit, dan dia mengejar duit, dan mereka akan tertinggal, dan mereka akan melayani pada saat itu, tetap melayani tetapi dalam keadaan ketakutan ya. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus itu telah diangkat, pintu anugerah itu telah tertutup, dan bagi yang tertinggal itu akan ada penyeleksian ya, penyeleksian dari Allah itu akan terjadi pada saat itu, dan mereka akan mendapatkan mahkota ya, jikalau mereka bertahan penganiayaan itu, derita itu ya. Mereka akan bersama-sama memerintah dengan Allah Bapa Surgawi ya, karena mereka itu tertinggal ya, karena kedagingannya yang masih tinggi, dan mereka tidak bertobat ya, mereka tidak ambil sikap tobat pada saat hamba-hambaku berbicara ya, seperti pada saat ini hambaku berbicara, mereka tidak tanggapi itu, tetapi mereka mentertawakan ya, mereka menghina, bahkan menghujat ya, menghujat Roh Kudus itu sendiri. Mereka tidak mau menerima ya, mereka semua akan tertinggal. Tidak ada satupun anak-anak Tuhan yang pada saat ini melalaikan panggilan aku Bapa Surgawi itu, yang akan
pengangkatan yang akan terjadi di pengangkatan. Mereka senang melakukan dosa hawa nafsu itu. Tidak semua yang akan terangkat, Bapak Ibu. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tidak semua. Karena ada standar khusus yang aku pakai pada saat pengangkatan tersebut. Jadi kita semua harus sadar di waktu-waktu akhir ini, jangan sampai diri kita mendapati diri kita itu tertinggal di dalam dunia ini karena akan mendapatkan penyiksaan. Sekali lagi aku katakan bahwa bertobatlah kita sekalian, bertobatlah karena apa? Pintu anugerahku akan segera tertutup. Ya, tetapi jikalau seandainya kalian tertinggal, bahwa kalian itu akan bayar harga dengan mati kalian, penderitaan kalian, dengan penyiksaan yang akan kalian alami, dan aku akan menunggu kalian di kekekalanku dengan berbagai mahkota. Ada 5 mahkota yang telah aku siapkan di dalam kerajaanku, dan kalian akan bersama-sama memerintah di dalam kerajaanku jikalau kalian tahan dengan penderitaan dan penyiksaan itu. Untuk itu terlebih dahulu aku sampaikan bahwa bertobatlah sekarang supaya kalian tidak tertinggal pada masa 7 tahun tribulasi itu. Sekian pemberitahuan daripadaku. Salam kasihku untuk kalian semuanya, Alfa dan Omega. Akulah Roh Kudusku yang berbicara memakai anak ini, berbicara mengingatkan terus kepada kalian anak-anakku yang aku kasihi, supaya kalian mencuci gaun kalian yang kotor itu, yang najis, yang kotor, segala pemberontakan kalian itu di hadapan mataku. Cucilah sekarang. Inilah waktu-waktu detik terakhir, datanglah padaku sehingga kalian tidak tertinggal. Aku sangat sedih, hatiku sangat sedih melihat anak-anakku yang akan tertinggal karena kalian tidak bisa membayangkan penyiksaan apa yang akan kalian alami. Ya, sehingga Lucifer itu akan memaksa kalian untuk menyangkal namaku. Jangan ya, jangan anakku, jangan. Anak-anakku, aku mengasihi kalian, aku menunggu di dalam kerajaan surgaku. Akulah dia yang berbicara ini, hanya memakai anak ini, hanya memakai tubuhnya, hanya memakai mulutnya untuk memberitahukan kabar sukacitaku kepada kalian. Aku menunggu sekarang, pintu anugerahku masih terbuka untuk kalian. Datanglah padaku sekarang, cucilah gaun kalian yang kotor itu. Datanglah sekarang, aku menunggu kalian. Ya, sekarang juga datanglah padaku. God bless you.